Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Evi Helistina. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 6, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya kita belajar kompetensi dasar atau memahami KD apa yang harus kita capai. Yang pertama, ada mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, ada yang namanya menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Baik, kali ini kita akan belajar dua bagian, yaitu poin A dan B. Poin A, kita akan mengenali ciri fabel. Kalau yang B, kita akan menceritakan kembali isi fabel. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belajar dua bagian dulu. Yang pertama ada yang namanya pengertian fabel. Yang kedua, ciri umum fabel. Yang ketiga, jenis fabelnya. Kemudian untuk yang poin B adalah kita mempelajari unsur-unsur fabel. Poin yang A, kita akan belajar mengenali ciri fabelnya, antara pengertian, ciri umum, jenis fabel. Yang pertama, pengertian fabel. Secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku sebagai manusia, atau yang menyerupai, sama halnya seperti manusia. Fabel juga sering disebut cerita moral karena fabel di dalam itu ada terkesan atau di dalam cerita itu terkait atau kaitannya itu erat sekali dengan moral. Contohnya apa, Bu? Contohnya Belalang Sembah, Cici dan Serigala, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin yang kedua, ciri-ciri umum fabel. Adapun ciri-cirinya yaitu hewan atau binatang sebagai tokoh utama. Jadi kalau fabel itu yang memerankan adalah hewan atau binatang. Kemudian menceritakan karakter seperti watak manusia. Jadi karakternya itu hampir seperti manusia, padahal itu yang memerankan hewan. Kemudian penggambarannya itu penggambaran moral atau kritik kehidupan, dan cerita memiliki rangkaian peristiwa atau alur. Kemudian menggunakan setting atau latar, dan latarnya ini alam. Dan terakhir fiksi atau khayal. Poin ketiga, jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja, Bu? Ada yang namanya fabel alami, ada yang namanya fabel adaptasi. Kalau alami yaitu menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata dan menggunakan alam sebagai latarnya. Contohnya apa? Di hutan, di sungai, di gunung, dan lain sebagainya. Kemudian hewannya yang diceritakan misalnya seperti apa, Bu? Misalnya kura-kura. Kura-kura itu wataknya lambat. Kemudian singa. Singa itu wataknya buas. Tuh. Kemudian fabel adaptasi yaitu menggunakan sebagai latar. Contohnya di rumah, di toko, di restoran, dan lain sebagainya. Ditinjau dari kemunculan pesan, kalau yang tadi berdasarkan latar, sekarang berdasarkan pesan. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Kalau fabel dengan koda itu apa, Bu? Fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Tapi kalau yang tanpa koda yaitu tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Baik. Poin yang B, menceritakan kembali isi fabel. Di sini Ibu akan menjelaskan unsurnya. Unsur-unsur fabel itu ada dua. Ada yang namanya intrinsik
ada yang namanya ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik itu bisa kalian pelajari di semester 1. Jadi, kalian bisa membuka kembali materi cerita fantasi. Kalian bisa mengulang kembali, mereview kembali materi atau pembahasan yang pernah Ibu berikan di semester 1. Jadi intinya, kalau untuk intrinsik di sini itu ada tokoh, penokohan, tema, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Ingat, amanat tadi ada yang namanya eksplisit dan implisit. Kemudian kalau unsur ekstrinsik itu di luar kebahasaan. Kalau intrinsik di dalam, kalau ekstrinsik di luar. Kemudian Ibu ada contoh fabel. Kalian bisa menyimak. Ini juga ada di buku paket kalian. Kalau yang sering belajar, sering membuka bukunya, Ibu yakin pasti menemukan kalimat atau karangan ini. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin makanan akan sangat sulit untuk didapatkan, maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba dan sampai akhir. Ini Ibu berikan contohnya. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, ini berarti memunculkan amanat dalam sebuah cerita. Berarti eksplisit karena amanatnya sudah dituliskan di akhir cerita. Tapi kalau misalnya amanat ini tidak dituliskan, berarti namanya implisit. Kalian harus berpikir sendiri untuk mendapatkan amanat tersebut. Berhubung ini sudah dituliskan di sini, berarti ini merupakan cerita dengan koda. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Kita akan sambung di minggu depan. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga kali ini dapat menambah manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.